Keynote speech kedua akan disampaikan oleh Amir Jemaat Ahmadiyah Indonesia kepada Bapak Maulana Mirajuddin Shahid, SHD. Kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wala ashabi wa ajmain. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. La syakka ya rabbi shalli ala nabiyyika daiman bihaji dunya wa ba'sin sani. La syakka anna Muhammadan khairul wara rikul kirami wa nukhbatul a'yani. Kepada yang terhormat Rektor YIN Syekh Nurjati Bapak Profesor Dr. Aan Jailani, kepada yang terhormat Wakil Rektor Profesor Dr. Hajam, kepada yang terhormat Bapak Kiai Haji Dr. Hussein Muhammad, pimpinan Pondok Pesantren Darut Tauhid, kepada yang terhormat Rakiman dan Dr. Nas Mahmud Mubarak MM, pembicara dari Jemaat Ahmadiyah Indonesia, kepada bapak-bapak dekan fakultas dan para dosen, juga para mahasiswa-mahasiswi, para hadirin hadirat yang berbahagia, sekali lagi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbakat ini, saya selaku Amir Jemaat Ahmadiyah Indonesia mohon izin untuk menyampaikan hal sebagai berikut. Pertama, menyambut baik acara seminar seperti yang secara keilmuan menambah khazanah kekayaan pemikiran Islam. Ini sangat berguna khususnya bagi mahasiswa YIN dan masyarakat umum. Kedua, buku Kenabian menurut Ibnu Arabi dan Ahmadiyah karya Profesor Hajam telah membuka wacana kenabian. Alhamdulillah. Kita diingatkan kembali tentang definisi nabi pembawa syariat dan nabi yang tidak membawa syariat yang ditulis oleh Ibnu Arabi 10 abad yang lalu dalam buku Futuhatul Makkiyah. Dalam masa ini pendiri Jemaat Ahmadiyah Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam mendakwakan diri sebagai Imam Mahdi sekaligus sebagai Al-Masih yang dijanjikan, dan makom rohani beliau adalah Nabi Gair syariat, tidak membawa syariat ya. Syariatnya tetap syariat Islam yang dibawa oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu untuk lebih luas tentu nanti akan dibahas dalam acara diskusi buku ini, dan akhirnya saya ingin menyampaikan jazakumullah ahsanal jaza kepada jajaran YIN Syekh Nurjati, para narasumber, khususnya kepada adik-adik mahasiswa panitia yang telah bekerja keras sehingga acara ini bisa terlaksana dengan baik insya Allah. Selanjutnya tentu ya, saya ingin mohon izin pada Pak Rektor ya, khususnya pada Kiai Hussein ya, ingin memperkenalkan diri, mungkin ada yang belum kenal dengan saya ya. Nama saya tadi sudah disebutkan
namanya Mirajuddin Syahid. Saya sebetulnya kalau datang ke Cirebon ini sepertinya pulang ke rumah sendiri, karena leluhur saya itu orang Cirebon, pendiri Keraton Cirebon, yaitu tadi yang sudah disebutkan Wala Sungsang. Itu leluhur saya dari pihak bapak. Ya, jadi saya ini merasa saya betul-betul kembali ke rumah gitu, ke keraton sendiri gitu kan, karena itu tadi ya. Dari saya tahu bahwa saya juga ingat dari sejarah Wala Sungsang atau yang bergelar Cakrabuana ini adalah orang yang mewakafkan dirinya untuk menyebarkan Islam selama 50 tahun. Luar biasa. Inilah suatu sejarah yang tidak pernah terlupakan, bahwa beliau adalah seorang tokoh yang betul-betul gigih memperjuangkan Islam di Jawa Barat ini khususnya. Bahkan kakek beliau adalah Syekh Kuro, Ki Geneng Tapa namanya. Syekh Kuro ini salah satu juga guru dari Wali Songo, yang waktu itu zaman itu beliau sudah punya 100 pesantren. Itu Wala Sungsang ini, Syekh Kuro ini. Dan itulah karena ini kakeknya Salah Sungsang adalah Syekh Kuro, maka cucunya ya itu putri beliau nikah dengan Prabu Siliwangi namanya Umi Subang Larang ya, menghasilkan 3 putra ya, yang utama dari Subang Larang ini Wala Sungsang, Wala Santang dan Kian Santang. Dan kemudian ya, mohon maaf ini sedikit saya bicarakan masalah sejarah penting ini, bahwa Wala Sungsang pernah belajar ke Mekah ya, dan ikut Wala Santang ya. Kemudian beliau berguru pada Hajat Umar radhiyallahu anhu itu ya. Kemudian dari sana beliau terus belajar ke Mesir. Dari Mesir Wala Santang kemudian dipersunting oleh Pangeran Mesir, melahirkanlah 2 putra, yaitu Sunan Gunung Jati dan juga ada saudaranya di sana di Mesir. Dan setelah Sunan Gunung Jati dewasa dibawa ke Indonesia dan menjadi tokoh yang luar biasa ilmunya, kemudian keraton Cirebon diserahkanlah kepada Sunan Gunung Jati dari Wala Sungsang. Wala Sungsang keluar dari keraton, menyamar di rakyat untuk menyebarkan Islam selama 50 tahun. Inilah sejarah yang perlu kita ketahui. Dan saya sebagai turunannya, mengapa saya sekarang ada di Ahmadiyah ya? Karena saya pribadi ya komunikasi bahwa apa yang dipesankan diantaranya dari Hajat Umar ya, kepada beliau. Kata Hajat Umar, nanti suatu saat kalau Imam Mahdi sudah datang di suatu zaman itu, maka turunan kamu harus ikut Imam Mahdi, karena adalah dia dihabar goibkan kedatangannya oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sekarang saya ada di Ahmadiyah sebagai cucunya, turunannya, dan sekarang saya dapat karunia menjadi pimpinan Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Mohon doa untuk semua, untuk saya, semoga kita melalui Ahmadiyah ini berjuang untuk Islam. Saya dengan kurnia Allah Ta'ala baru pulang dari London beberapa hari yang lalu, ternyata Jemaat Ahmadiyah Indonesia mendapatkan penghargaan internasional yang luar biasa di luar negeri. Bahkan kita sekarang kerjasama di berbagai negara untuk menerjemahkan 100 bahasa Al-Quran, dan sudah selesai 70 Al-Quran ya. Dan insya Allah Ta'ala kami tidak berjanji ya, tapi insya Allah Ta'ala kami akan mengisi barangkali kalau diterima oleh IAIN Cirebon ini ya, Sunan Nurjati ini, insya Allah kopinya barangkali ya Pak Eki beliau sebagai penanggung jawabnya, untuk memberikan juga kopinya sebanyak kurang lebih insya Allah 50 lebih bahasa asing, bahasa Al-Quran. Insya Allah komplit di perpustakaan di Sunan Gunung Jati punya keistimewaan, diantaranya ada Al-Quran berbagai bahasa. Insya Allah Ta'ala kami akan menyumbangkan itu, insya Allah. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana. Demikianlah saya sampaikan, mudah-mudahan acara ini, dan kemudian saya juga mendapat amanah dari Sunan Gunung Jati bahwa sekarang ini situasi manusia itu jauh dari tauhid ya. Di daerah kita juga ada orang sudah jauh dari tauhid, bawalah kembali mereka itu ke tauhid Allah Subhanahu wa Ta'ala, ke tauhid ilahi. Kebetulan sini ada Kiai Husain Asosiaten Darut Tauhid sesuai dengan amanat Sunan Gunung Jati. Demikianlah sekali lagi saya ucapkan selamat ya, bedah buku
Profesor Dr. Hazam ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Demikianlah, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sekali lagi, saya lupa ini, karena saya ini banyak bergaul dengan para ulama NU. Sahabat saya diantarain Gus Dur, sahabat saya juga. Ya, saya sering dengan beliau pengajian. Ya. Kemudian ini juga beliau ketemu Jakarta, Pak Kiai Hussein. Ya. Kemudian beberapa kiai juga dari berbagai daerah. Dan berkat saya, ya, dekat dengan para ulama NU, saya dapat buku ini, Muktamar NU. Ternyata yang dikemukakan oleh Profesor Hazam mengenai Ibnu Arabi ada kemiripan dengan di sini, ada rupanya mengenai kenabian. Ya. Itu kita coba sedikit kenalkan mengenai buku ini. Ya. Ada para kemiripan lah, apa namanya, sifat pendapat dari Ibnu Arabi dengan para ulama kita NU, ya, yang diabadikan di dalam muktamarnya sejak tahun 28. Ini kedatangan Nabi, soal Nabi siapanya masalah lain, tapi ada Nabi, ya. Di dalam halaman 52 muktamar NU itu ada bunyi demikian. Ada pertanyaan, bagaimana pendapat muktamar tentang Nabi Isa alaihissalam setelah turun kembali ke dunia, apakah tetap sebagai nabi dan rasul, padahal Nabi Muhammad SAW adalah nabi akhir, dan apakah mazhab 4 itu akan tetap ada pada waktu itu? Dijawab oleh muktamar, oleh para ulama kita, ulama NU, kita wajib berkeyakinan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu akan diturunkan kembali pada akhir zaman nanti sebagai nabi dan rasul yang melaksanakan syariat Nabi Muhammad Rasulullah SAW, dan hal itu tidak berarti menghalangi Nabi Muhammad SAW sebagai nabi yang terakhir, sebab Nabi Isa alaihissalam hanya akan melaksanakan syariat Nabi Muhammad Rasulullah SAW, sedangkan mazhab 4 pada waktu itu hapus, tidak berlaku lagi. Ini pendapat ini sama dengan pendapat Ibnu Arabi yang ditulis oleh Profesor Dr. Hazam, ya. Sama kemiripannya. Jadi singkatnya, memang tidak ada lagi nabi, betul-betul tidak lagi nabi, kecuali nabi yang dinubuatkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sendiri, yaitu Nabi Isa yang akan datang, akan dapat nabi tapi tidak membawa syariat. Kemudian Profesor Najib Burhani ketika beliau menjelaskan masalah ini di pertemuan ulama internasional nasional 100 ulama di Jakarta, ada seseorang yang bertanya kepada Najib Burhani, Pak Najib, oke lah, kami soal Ahmadiyah nggak ada masalah. Suar itu pendiri Ahmadiyah mengatakan itu wali oke, itu mujadid oke, itu apa namanya ulama suci oke, nggak ada masalah. Cuman aja masalahnya masalah Nabi, ini masalahnya yang kami nggak ngerti, katanya. Nah, akhirnya Profesor Dr. Najib Burhani mengatakan, setahu kami, ya, setahu saya menurut penelitian saya dari LIPI, ya, bahwa kenabian Mirza Ghulam Ahmad itu adalah hanya seperti zaman Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu membawa syariat, Nabi Harun tidak membawa syariat, hanya Nabi pembantu. Nah, kedudukan Mirza Ghulam Ahmad dalam ini adalah Nabi pembantunya Nabi Muhammad Rasulullah SAW, Nabi pembantunya. Itu menurut yang diuraikan oleh Najib Burhani. Ada Nabi dikatakan juga Nabi Zili, Nabi Buruji, Nabi Umati, bukan Nabi sendiri, tetapi sepenuhnya adalah mengikuti, menjalankan syariat junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Bagaimana kedudukan beliau? Beliau mengatakan, aku bagaikan debu, setitik debu di bawah terumpahnya Muhammad Rasulullah SAW, hanya setitik debu. Itulah, mudah-mudahan ya, barangkali bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat tidak memahami itu, mohon dipahamkan bahwa kedudukan beliau adalah pembantunya atau sebagai debu saja dari terompahnya Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Itu kata beliau sendiri. Demikianlah, mudah-mudahan Allah Ta'ala akan selalu bersama kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.